Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi perubahan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada SD Negeri 2 Ciledug Wetan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Di sini saya bernama Aryan Nurrohman, tanggal lahir Cirebon 28 Juni 1992, beralamat di Blok 2 RT 2 RW 6 Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Saya sebagai guru PJOK di SD Negeri 2 Ciledug Wetan. Oke, latar belakang latar belakang P3K yang berasal dari non ASN tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi ASN sebelum terjun di lingkungan berbirokrasi pemerintah. Maksud dan tujuan dari orientasi ini yaitu yang pertama itu peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas. Yang kedua dari maksud dan tujuannya yaitu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuannya yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu waktu pelaksanaan dari tanggal 13 sampai dengan 30 November 2023 dengan metode blended learning yaitu sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Tempat pelaksanaannya saya melakukan di SD Negeri 2 Ciledug Wetan. Di sini nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama yaitu tentang visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi Kabupaten Cirebon yang pertama yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat SOTK dari Kabupaten Cirebon. Dimulai dari struktur organisasinya yaitu dimulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, ke Sekda, turun ke Sekda, dan turun ke yang lainnya. Bisa Bapak Ibu lihat dengan di tampilan di layar ini. Ya, selanjutnya manajemen kepegawaian dan penilaian kerja. Yang pertama yaitu ada pengadaan. Tahapannya perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Yang kedua itu berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Yang ketiga pengangkatan oleh keputusan PPK. Yang selanjutnya perjanjian kerja minimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Dan yang terakhir P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Yang kedua penilaian kinerja. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ada beberapa penjelasannya tentang penilaian kerja.
Yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada hak, dan yang kelima yaitu ASN berakhlak. Selanjutnya yaitu nilai dan etika unit kerja. Yang pertama, rencana strategi SD Negeri 2 Ciledug Wetan. Visi dari SDN 2 Ciledug Wetan yaitu terwujudnya peserta didik untuk menjadi generasi masa depan yang religius, sehat, kreatif, dan terampil melalui penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Yang kedua, misi SDN 2 Ciledug Wetan. Yang pertama, meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan siswa dengan kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Yang kedua, meningkatkan kuantitas jumlah siswa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan komite sekolah. Yang keempat, menciptakan iklim yang sehat dalam tubuh organisasi sekolah. Yang kelima, pengoptimalan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan di bidang prestasi akademik maupun non-akademik. SOTK SD Negeri 2 Ciledug Wetan dimulai dari kepala sekolah yang dipimpin oleh Nana Sudiana SPD, guru kelas 1 Ibu Egi Dwi Pratika, guru kelas 2 Indra Gunawan, guru kelas 3 Farida Hanura, guru kelas 4 Samrotul Janah, guru kelas 5 Laila Siti Hamidah, guru kelas 6 Ayu Restika Agustina, guru PAI Ayo Cahyono, guru PJOK Aryan Nurrohman, operator Indra Gunawan, dan penjaga sekolah Didi Isbadi. Dan yang ketiga yaitu tupoksi P3K. Nah, di sini bisa Bapak Ibu baca sendiri dan sudah terlihat jelas ya. Mangga. Selanjutnya tentang rencana hasil kerja P3K. Di sini saya merencanakan tentang rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan ke depannya. Yang pertama yaitu kegiatannya tentang stop bullying. Tujuan kinerjanya mengurangi perundungan di kalangan siswa di sekolah. Indikator pencapaiannya, siswa berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan terutama di lingkungan siswa atau di kalangan siswa. Yang kedua, kegiatannya yaitu pembiasaan sholat duha berjamaah dan pembacaan surat-surat pendek bersama. Tujuan kinerjanya yaitu siswa dapat meningkatkan ketakwaan dan hafalan surat-surat pendeknya. Indikator pencapaiannya, melalui kegiatan ini siswa dapat meningkatkan ketakwaan dan hafalan surat-surat pendeknya. Yang ketiga, merancang pembelajaran PJOK yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Tujuan kinerjanya meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Indikator pencapaiannya, siswa dapat memahami materi yang telah dipelajari. Oke. Kesimpulan dari orientasi ini, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai-nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. Yang ketiga, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintah.
dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan yang terakhir, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Sarannya, yang pertama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Yang kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama guru. Yang ketiga, bagi kepala sekolah untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Dan yang keempat, bagi sesama pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.